Shalom keluarga damai dan sobat Samas, kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera edisi Rabu 3 Mei 2023. Kiranya firman Tuhan senantiasa mengasah kepekaan kita dalam perjalanan siarah di dunia ini. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan dengan doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami posisi dan peran di dalam dunia ini. Baik di tengah keluarga, dalam gereja Tuhan maupun di masyarakat. Kiranya Engkau menolong kami melalui terang firman-Mu sehingga kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 20 ayat 17 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sobat Samas dan keluarga damai yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah memahami posisi. Banyak orang meminta posisi tanpa memahami konsekuensinya. Ibu dan anak-anak Zebedius ini meminta posisi untuk duduk di kanan dan di kiri Tuhan Yesus, tanpa memahami sama sekali akan konsekuensinya. Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari dalam penjelasan Kristus ini. Yang pertama adalah tentang meminum cawan Kristus. Cawan yang harus diminum Kristus adalah semua penderitaan yang harus ditanggung untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Mulai dari menerima semua tuduhan, penghinaan, pengadilan yang rumit, kemudian semua siksaan fisik, sampai berujung kepada kematian di atas kayu salib. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat meminum cawan yang harus diminum Kristus. Bagian yang dapat diminum para pengikut Kristus hanyalah menerima pengorbanan Kristus yang telah menebus dirinya, kemudian merespon dengan baik, sehingga seorang dapat menerima keselamatan yang ditawarkan kepada dirinya. Jika setiap orang bisa meminum cawan yang harus diminum Kristus, Kristus tidak perlu menderita untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Justru karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa, maka ia harus meminum cawan yang diberikan Allah.
Seringkali orang begitu sombong bahkan sesumbar karena menganggap dirinya bisa melakukan segala sesuatu. Padahal ia sama sekali tidak mengukur kekuatan dan kemampuan dirinya. Dari permintaan keluarga Zebedius dan penjelasan Yesus, kita belajar untuk memahami bahwa semua posisi punya konsekuensi. Ketika kita diberi suatu posisi, berarti akan ada tanggung jawab dan pengorbanan yang mengikutinya. Jadi kalau kita mau menerima posisi itu, berarti kita juga harus siap untuk menjalankan semua tanggung jawab yang mengikutinya. Hal yang kedua adalah mandat yang diterima Kristus. Mandat yang diterima Kristus adalah panggilan Allah. Jadi sama sekali bukan keinginan dari Tuhan Yesus sendiri. Pengutusan yang dijalani Kristus bukanlah sebuah rangkaian kegiatan yang dijalani karena kemauan pribadi Kristus, melainkan panggilan Allah yang harus dijalani dengan penundukan diri secara total. Dan tidak ada satu bagian pun yang boleh dilewati. Kalau kita ingat kata-kata Yesus dalam Matius 26 ayat 39, di sana dia berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini berarti semua bagian yang harus dikerjakan Yesus ditentukan sepenuhnya oleh Allah. Sehingga akhirnya Yesus dapat mengatakan, "Sudah selesai." Dalam Yohanes 19 ayat 30. Allah adalah pemberi mandat utama. Dia mengenal betul setiap kita. Dia berdaulat untuk memberi dan mengambil setiap mandat yang diberikannya kepada seseorang. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang sebuah mandat yang tidak akan mampu dikerjakan oleh orang tersebut. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan seseorang, seolah kekuatan dan kemampuan kita sama dengannya atau bahkan lebih darinya. Seolah jika mandat itu diberikan kepada kita, pasti akan dapat dilakukan dengan sempurna. Padahal sebenarnya Allah tidak pernah memandang kita mampu untuk melakukan hal itu. Itulah sebabnya Dia tidak pernah memberikan peran dan tanggung jawab itu kepada kita. Dia memberikannya kepada seseorang atau orang lain. Yang seharusnya kita lakukan adalah saling menopang dan menguatkan. Seandainya para murid peka akan sinyal-sinyal yang disampaikan Yesus mengenai penderitaannya, tentu para murid pada saat itu tidak akan berebut kekuasaan, apalagi meminta posisi khusus kepada Yesus. Saat itu seharusnya mereka justru menunjukkan kesetiaannya untuk mendampingi Yesus hingga saat-saat yang terakhir. Poin ketiga yang penting adalah melayani, bukan dilayani. Sobat Samas dan keluarga damai, seorang yang sedang melayani tunduk kepada kemauan dan perintah orang yang dilayani, bukan memaksa agar keinginannya dipenuhi. Para murid beberapa kali jatuh pada kesalahan yang sama. Perdebatan tentang kuasa di antara 12 murid bukan hanya terjadi sekali ini saja. Matius 18 ayat 1 mencatat para murid yang memperdebatkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini menunjukkan orientasi mereka seperti apa yang dicari dalam kerajaan-kerajaan di dunia. Orang-orang yang paling menginginkan kuasa sebenarnya adalah budak dari kekuasaan itu sendiri. Bukan mereka yang memegang kuasa, tetapi kuasa yang mencengkeram hati mereka. Kuasa telah membutakan mata hati mereka. Inilah yang kemudian membahayakan. Karena untuk sebuah posisi atau kekuasaan, mereka bisa melakukan kekerasan dan penindasan. Di ayat yang ke-25 Yesus mengatakan, pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Ambisi telah membungkam nurani mereka. Keluarga Zebedius sama sekali tidak peka terhadap Yesus tentang penderitaan dan penyalibannya. Pada Matius 16 ayat 21, Yesus menyampaikan bahwa Ia akan menanggung penderitaan. Matius 17 ayat 22 dan 23. Yesus kembali mengulang bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, kemudian dibunuh. Bahkan permohonan dari keluarga Zebedius ini diucapkan tepat
tepat setelah Yesus memberitahukan kembali tentang penderitaan dan kematiannya. Pasal 20 ayat 18 dan 19. Tidak adakah seorang pun dari para murid itu yang peduli akan perasaan Yesus? Yesus kemudian mengingatkan hakikat kepemimpinan yang seharusnya bukanlah sebagai alat berkuasa, melainkan penaklukan dan penundukan. Jika para penguasa dunia menjadikan diri mereka sebagai tuan dan pemegang otoritas, di sana dikatakan bahwa tuan, kata kyriousin, yang berarti memerintah dengan tangan besi. Lalu kemudian pemegang otoritas, kateksosia sousin, artinya menjalankan kuasa dengan keras. Model kepemimpinan seperti ini mengendalikan bawahan dengan tekanan. Ketaatan dari bawahan diperoleh melalui paksaan. Sedangkan dalam kerajaan Allah, sang pemimpin melayani. Jadi di sini nampak penghambaan diri dari sang pemimpin. Para pemimpin berperan sebagai pelayan. Dalam ayat 26 disebut kata diakonos, pelayan. Bahkan di ayat 27 disebut dengan istilah doulos, hamba atau budak yang memberikan dirinya untuk melayani. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin mengikut Kristus, maka yang harus ada di dalam diri kita adalah melayani, bukan dilayani. Mari kita memahami posisi kita, peran yang Allah berikan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa menjalaninya dengan baik, sehingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan semua itu dengan baik. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang terus menambahkan hikmat kepada kami untuk memahami akan posisi dan peran kami. Allah memberikan teladan-teladan yang baik melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami bisa melakukan dengan benar segala sesuatu yang Allah perintahkan. Karena itu tolonglah supaya melalui firman Tuhan hari ini kami diberikan pengertian. Bahkan kami bisa melihat posisi dan peran kami dengan penuh sukacita. Sehingga kemudian kami pun bisa menjalankannya dengan tepat sesuai dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.